Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Puji dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita semua, Nabi Muhammad SAW. Anak-anakku kelas 12 multimedia yang Bapak banggakan, alhamdulillah hari ini kita masih bisa dipertemukan secara daring dalam pelajaran multimedia interaktif, desain multimedia interaktif, yang pada kesempatan pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang manfaat multimedia. Tidak lupa, Bapak selalu berusaha untuk menampilkan kepada kalian contoh, artinya ketika kita mempelajari media interaktif, Bapak mencoba menerapkannya ketika memberikan pengajaran kepada kalian. Salah satu di antaranya adalah media pembelajaran yang sedang kalian saksikan berikut ini. Jadi Bapak membuat slideshow, di mana slideshow-nya itu sudah merupakan media interaktif. Sedikit kita mengulas bahwasanya yang dimaksud dengan multimedia interaktif itu sebuah produk, ada merupakan sebuah produk multimedia di mana si user atau pengguna dapat melakukan kontrol terhadap informasi apa yang ingin dia dapatkan. Kata kuncinya adalah si pengguna dapat melakukan kontrol. Oleh karenanya pada slide yang Bapak tampilkan berikut ini, Bapak juga bisa melakukan kontrol secara sempurna. Artinya Bapak dapat memilih informasi mana yang ingin disampaikan terlebih dahulu. Oke, itu sebagai pembukaan. Tentunya Bapak mengharapkan kalian dalam keadaan sehat walafiat, dan dapat mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Kita mulai ke materi. Oke, ada dua sub materi yang ingin Bapak jelaskan pada hari ini. Yang pertama adalah manfaat multimedia secara umum. Kemudian yang kedua adalah penerapan multimedia dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang terakhir nanti Bapak akan tampilkan tentang tugas apa yang harus kalian kerjakan. Dan kita lanjut ke yang pertama, yaitu tentang manfaat multimedia. Sebenarnya nanti kalau misalkan kalian punya slideshow ini, boleh kalian mau mana dulu yang ditampilkan. Supaya beruntut, Bapak mulai dari manfaat multimedia. Oke, manfaat multimedia Yang pertama, di sini disebutkan bahwasanya manfaat multimedia interaktif dalam bidang pendidikan, khususnya ada pembelajaran, ada proses pembelajaran lebih menarik. Sebelumnya di pengenalan kompetensi jurusan, Bapak pernah mengatakan bahwasanya di dalam hasil riset itu manusia itu sangat terpengaruh dari apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, karena apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar itu akan mempengaruhi memori otak kita. Oleh karenanya ketika suatu proses pembelajaran dibuat menjadi interaktif, dan di situ akan menjadi lebih menarik. Kenapa lebih menarik? Karena manusia pada hakikatnya, pada dasarnya menyukai sesuatu yang baru. Akan mudah bosan dengan sesuatu yang monoton. Oleh karenanya ketika kita dapat menyaksikan sesuatu yang unik, sesuatu yang berbeda dari biasanya, itu maka pembelajarannya akan lebih menarik. Yang kedua, lebih interaktif. Lebih interaktif karena pembelajarannya atau penyampaian informasinya dari si produk multimedia tersebut tidak hanya searah, tapi menjadi dua arah. Itulah
karena adanya kontrol dari si pengguna atau si penerima informasi, sehingga komunikasi pun terjadi dua arah. Kemudian jumlah waktu mengajar dapat dikurangi ya. Ketika kita memiliki kontrol terhadap informasi yang kita butuhkan, maka pemilihan konten informasi itu dapat dibuat menjadi efisien. Nah, oleh karena itu kita akan terfokus kepada informasi yang memang kita ingin dapatkan, sehingga waktu yang dibutuhkan juga lebih sedikit. Kemudian kualitas belajar dapat ditingkatkan dan proses belajar mengajar dapat dilakukan di mana dan kapan saja, serta sikap belajar siswa yang dapat ditingkatkan. Sebagaimana yang kita lakukan saat ini ya, ketika kita memang punya motivasi yang tinggi, kualitas belajar kita dapat ditingkatkan ya. Sudah ada contoh, meskipun kita tidak dapat bertatap muka dengan secara langsung ya, tapi materi bisa disampaikan dengan baik dan proses belajar mengajarnya dilakukan di mana saja ya. Bapak posisi di rumah ketika membuat video ini, dan kalian juga bisa berada di rumah atau dimanapun sambil melihat penjelasan yang telah Bapak buat. Oke, itu yang manfaat secara umum. Kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, sedangkan keunggulan multimedia dalam hal pembelajaran antara lain sebagai berikut ya. Memperbesar benda yang sangat kecil dan tidak tampak oleh mata seperti kuman, bakteri, elektron, dan lain-lain. Tahu tidak kira-kira alat apa yang ditampilkan ya? Kira-kira ketika kita ingin melihat bakteri atau kuman ya, alatnya adalah mikroskop ya. Ketika kita melakukan pembelajaran tentang virus atau bakteri atau hal-hal yang benda yang kecil, elektron ya, kita tidak bisa melakukannya dengan mata telanjang ya. Maka dibutuhkan alat yang namanya mikroskop ya. Dan ketika sudah kita bisa melihatnya dengan mikroskop, bahkan ada cara yang lebih detail lagi, yaitu dibuat dengan animasi 3 dimensi. Nah, sehingga dengan adanya gambar animasi 3 dimensi, kita bisa melihat rincian-rincian komponen-komponen dari misalkan elektron ya, bagian-bagian tubuh dari kuman yang dibuat dengan animasi 3 dimensi atau disebut dengan modeling. Nah, itulah salah satu fungsi dari manfaat multimedia. Dan juga modeling juga berlaku untuk memperkecil benda-benda yang sangat besar yang tidak mungkin dihadirkan di sekolah seperti gajah, rumah, gunung, dan lain-lain ya. Jadi bahkan contoh misalkan ahli konstruksi ya, ketika mau membangun suatu gedung ya, maka denahnya kemudian sketsanya itu dibuat terlebih dahulu misalkan dengan aplikasi AutoCAD ya. Sehingga ketika pembuatan rencana anggaran biaya dan lain sebagainya itu sudah bisa dilakukan secara detail meskipun dari miniatur ya, modeling yang dilakukan tersebut. Kemudian menyajikan benda atau peristiwa yang kompleks, rumit, dan berlangsung cepat atau lambat seperti sistem tubuh manusia. Jadi kita kalau mau menyaksikan contoh misalnya sistem peredaran darah yang ada di dalam tubuh manusia, bagaimana darah itu membawa oksigen, bagaimana darah itu menyalurkan zat-zat makanan ke semua organ tubuh manusia, itu sudah ada ya. Misalkan kita cari di YouTube tentang itu sudah ada tentang atau animasi tentang itu. Nah, itulah manfaat multimedia ya, yang tidak mungkin kalau misalkan tidak ada multimedia ya, tidak ada video pembelajaran seperti itu. Kita misalkan untuk mengetahui aliran darah kita harus memotong nadi kita. Nah, itulah manfaat multimedia. Jadi sesuatu yang rumit, sesuatu yang bergerak dengan cepat ya, kita bisa memahaminya dengan cara modeling, dengan cara dibuat video animasinya dan lain sebagainya ya. Kemudian menyajikan benda atau peristiwa yang jauh seperti bulan, bintang, salju, dan lain-lain ya. Dalam kondisi di Indonesia yang tidak ada salju ya, kita tetap tahu ketika salju itu turun bagaimana ya, ada di bulan apa saja ya. Salah satunya dengan
produk multimedia ya. Kita bisa lihat di luar negeri seperti apa, kalau ada salju itu juga hasil dari produk multimedia, yang mana barangkali kita tidak mungkin atau tidak bisa pergi ke luar negeri untuk sekadar menyaksikan salju ya. Selanjutnya kemudian menyajikan benda atau peristiwa yang berbahaya seperti letusan gunung Merapi, harimau, racun, dan lain-lain ya. Kita bisa menyaksikan detail misalkan ular yang berbisa ya, tanpa kita harus dekat-dekat dengan ular tersebut ya. Jadi kita dengan multimedia ini, sesuatu yang berbahaya pun kita bisa menyaksikannya dengan detail ya, tanpa akan membahayakan kita. Berbeda apabila kita misalkan mengamati atau observasi secara langsung ya, itu akan sangat berbahaya. Kemudian meningkatkan daya tarik dan perhatian siswa ya. Tadi Bapak sebutkan bahwasanya setiap kita itu sangat-sangat tertarik dengan sesuatu yang baru ya. Ketika kita mendapatkan informasi yang baru, maka itu keinginan kita untuk keingintahuan kita itu akan bertambah. Oke, kita lanjut ya. Nah, secara umum ya, manfaat multimedia interaktif dapat dijadikan media, ada beberapa opsi ya. Yang pertama media promosi ya. Nanti kita akan coba untuk membuat profil sekolah ya yang berbasiskan multimedia interaktif. Nah, ini sebagai salah satu bentuk ya multimedia interaktif dalam hal promosi ya. Diberikan contoh ada company profile, kemudian ada iklan dan lain sebagainya. Itu dimanfaatkan dalam bentuk promosi. Kemudian ada bentuk tutorial ya, termasuk apa yang kalian saksikan pada hari ini merupakan sebuah tutorial ya, tutorial atau video pembelajaran ya. Jadi itu untuk misalkan penggunaan suatu alat ya, kita bisa menyaksikan di YouTube ya, bagaimana misalkan cara menggunakan aplikasi CorelDRAW untuk menggambar ya. Itu termasuk tutorial. Kemudian juga ada hiburan dalam bentuk game misalkan ya, lain sebagainya ya. Kita sudah sangat kenal dengan game ya, permainan yang berbasis multimedia, apalagi di zaman era informasi seperti ini ya, dikenal dengan adanya e-sport, ada electronic sport, jadi olahraga jari yang gerak-gerak jarinya saja. Oke, kita lanjutkan ke materi berikutnya ya. Kita kembali dulu ke menu ya. Nah, kita kembali dulu ke menu. Maka yang ingin kita jelaskan untuk selanjutnya adalah penerapan multimedia dalam kehidupan. Oke, penerapan multimedia dalam kehidupan sehari-hari itu di bagian apa saja? Nah, yang pertama ada di bagian bisnis ya. Di bidang bisnis, multimedia memiliki kelebihan untuk menarik indera dan minat karena merupakan gabungan antara pandangan, suara, dan gerakan. Pemasaran sebuah produk akan lebih cepat dan efektif dengan menampilkan sebuah iklan yang menarik dan mudah dimengerti ya. Teman-teman tahu nggak sih ya, sadar tidak sih ketika kita menggunakan YouTube, menggunakan Facebook ya, atau menggunakan aplikasi apa saja yang ada di gadget kita, ketika kita terhubung ke internet pasti ada iklan ya. Mungkin kita bertanya-tanya, kenapa sih setiap aplikasi ada iklannya ya? Nah, disitulah penerapan ya multimedia di bidang bisnis ya. Manakala iklan itu muncul di dalam aplikasi, contohnya misalkan kita menggunakan aplikasi WPS Office ya untuk membuka dokumen Office ya, seperti Word, Excel, PowerPoint menggunakan Android kita, itu selalu tampil iklan. Nah, si pemilik aplikasi itu ya, yang menciptakan aplikasi itu atau yang menyusunnya itu mendapatkan keuntungan ketika iklannya tampil.
Begitu juga para YouTuber ya, ketika ada iklan tampil di dalam video yang dia tampilkan itu juga mendapatkan keuntungan. Nah, inilah ya, karena pasaran ya, pemasaran itu berkaitan sekali dengan periklanan. Oleh karenanya sangat efektif sekali multimedia di dalam periklanan ya. Kita dari dulu ya sudah paham atau sudah sangat mengenal ya, ketika nonton televisi atau sinetron pasti diselingi adanya iklan, yaitu sebagai pemanfaatan multimedia dalam hal bisnis. Kita lanjut. Kemudian dalam bidang pendidikan ya, tidak bisa dipungkiri bahwasanya di dalam era informasi ini tentunya kita harus senantiasa berkembang ya. Pendidikan yang monoton, yang kurang berinovasi itu sudah ketinggalan. Oleh karenanya salah satu pemanfaatan multimedia itu yaitu dalam hal pendidikan ya. Teknologi multimedia menjadikan pembelajaran lebih efektif dalam menyampaikan pengetahuan, keterampilan, sikap, serta merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan motivasi siswa, sehingga proses pembelajaran menjadi lebih bermakna, bertujuan, dan terkendali serta menyenangkan ya. Dimana ketika kita belajar menggunakan media interaktif, alurnya sudah jelas, bahkan kita bisa memilih materi mana yang ingin kita pahami terlebih dahulu. Nah, nanti untuk PowerPoint-nya sendiri Bapak akan berikan ya kepada kalian, mungkin sebelum diupload ke Google Drive. Bagi yang ingin materi PowerPoint ini nanti kita bisa bagikan di grup ya, terutama untuk grup multimedia, supaya nanti kalian bisa mencoba di rumah ya, untuk tombol-tombolnya tuh seperti apa sih ya, geser-gesernya seperti apa dari PowerPoint yang Bapak buat. Oke, kita lanjutkan tuh di dalam rumah nih ya. Di dalam rumah ya, tidak bisa dipungkiri lagi ya, semua yang ada di rumah kita itu banyak hal yang berkaitan dengan multimedia ya, mulai dari televisi ya, barangkali teman-teman ada yang punya radio, atau yang paling kita genggam setiap saat yaitu handphone kita, smartphone kita itu merupakan perangkat multimedia ya. Nah, di sini sebutkan aplikasi multimedia yang terdapat di dalam rumah sangat beraneka ragam. Contohnya saja seperti komputer yang menggunakan CD-ROM atau DVD-ROM sebagai salah satu alat guna menyalurkan multimedia. Ya, dulu CD-ROM dan DVD-ROM masih sangat masih sangat populer ya. Ya, meskipun pada saat ini juga di pasaran masih dijual ya. Artinya CD audio atau DVD film ya, itu masih dijual, tapi mungkin sudah kalah dengan perangkat USB yang lebih ringan ya, lebih mudah perangkatnya. Nah, perangkat pribadi yang terdapat di dalam rumah yang memiliki akses bagi multimedia juga banyak, seperti contohnya tadi sudah Bapak sebutkan, ada ponsel, televisi, radio, speaker, komputer, laptop, notebook, dan masih banyak lagi perangkat yang lain. Nah, tentunya kalian juga sudah sangat paham ya. Oke ya, salah satu keunikan di PowerPoint ini ya, kalau PowerPoint biasa kalian kalau ngeklik di mana saja itu akan jalan sendiri, tapi ketika sudah dibuat seperti ini harus selalu di tombol yang disediakan ya. Tuh. Oke, kita lanjutkan. Di tempat umum ya, di tempat umum. Nah, aplikasi multimedia yang berada di tempat-tempat umum bisa berupa kios informasi seperti yang terdapat pada hotel-hotel, pusat pembelajaran, museum, pusat hiburan, dan masih banyak lainnya ya. Kalau kita jalan-jalan ke kota yang lebih besar gitu ya, kita sering menemukan adanya papan informasi digital, atau kalau kita masuk ke perbankan ya, kita juga sering menemukan papan informasi digital ya. Nah, di situ sambil ngantri kita bisa baca-baca dari motion yang ditampilkan ya, dari presentasi yang ditampilkan di layar-layar tersebut ya. Dan biasanya setiap
pos pelayanan publik ya, baik itu dari BPJS, kecamatan, apa segala macam ya, itu pasti punya papan informasi digital. Itu salah satu pemanfaatan multimedia di tempat umum. Ya, itu terakhir untuk materi manfaat multimedia. Kita kembali ke menu ya. Nah, di sini ada tugas nih yang harus teman-teman kerjakan supaya pemaparan yang Bapak sampaikan ini bisa lebih mengena dan masuk ke dalam hati-hati kalian. Kita lihat tugasnya ya. Dengan error nih menunya nih. Oh iya benar ya. Oke, tugasnya adalah yang pertama pastinya kalian rangkum materi yang Bapak sampaikan, karena kita harus punya catatan ya. Catatan itu mengikat ilmu kita. Qayyidul ilma bil kitab ya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau tidak salah ya. Bapak mengatakannya ya, ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Jadi kalian tulis ya, dan ingat ya, menulis ilmu yang bermanfaat itu mendapatkan pahala karena itu adalah perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Qayyidul ilma bil kitab ya, ikatlah ilmu dengan kitab. Yang kedua ya, tugasnya adalah kalian browsing tentang perangkat keras multimedia ya. Ya, perangkat keras multimedia itu ada mulai dari ada perangkat ya konektor ya, ada mulai perangkat konektor itu yang menghubungkan antara misalkan CPU ya dengan monitor jarak jauh ya. Kalian bisa cari itu di Google ya tentang perangkat keras multimedia, mulai dari perangkat input, perangkat output, perangkat penyimpanan dan lain sebagainya ya, supaya ilmu kalian terus bertambah. Oke, itu yang bisa Bapak sampaikan. Untuk kehadiran nanti Bapak lihat dari tugas yang kalian kirimkan ke Bapak ya. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada penjelasan yang kurang jelas, boleh ditanyakan via WhatsApp ya, atau via WhatsApp saja. Nah, nomor Bapak sudah kalian simpan. Oke, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.